Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Januari 2022 dengan judul Takhta Allah di Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu begitu luar biasa bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mempraktekkannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan takhtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan di tempat tinggi dan sucinya, bukan dalam keadaan tidak aktif, tidak dalam keinginan dan kesendirian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu makhluk suci. Semua menunggu untuk melakukan kehendak-Nya. Melalui para utusan ini, Dia aktif berkomunikasi dengan setiap bagian dari kekuasaan-Nya. Oleh Roh-Nya Dia hadir di mana-mana. Melalui hak pilih Roh-Nya dan para malaikat-Nya, Dia melayani anak-anak manusia. Allah duduk di takhta-Nya di atas kegaduhan yang ada di bumi segalanya, terbuka di hadapan-Nya. Dan dari kekekalan, Ia memerintahkan apa yang terbaik dalam pemandangan-Nya. Pengetahuan kita akan Allah tidak sempurna. Saat pertikaian berakhir dan Yesus Kristus mengakui di hadapan Bapa para hamba-Nya yang setia. Ketika berada di dunia yang berdosa, mereka telah menjadi saksi bagi-Nya. Mereka akan memahami dengan jelas apa yang dahulu misteri bagi mereka. Kristus membawa serta ke pengadilan surgawi kemanusiaannya yang telah dimuliakan. Kepada mereka yang menerimanya, Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, agar akhirnya Tuhan menerima mereka sebagai milik-Nya, untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Jika selama hidup ini mereka setia kepada Tuhan, mereka akhirnya akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan ada di dahi mereka. Dan apakah kebahagiaan sorga selain melihat Tuhan? Apakah sukacita yang lebih besar bagi orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, selain melihat wajah Tuhan dan mengenal Dia sebagai Bapa? Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 378. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat dan motivasi bagi kami
untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Alkitab menunjukkan kepada kita Tuhan di tempat tinggi dan sucinya, bukan dalam keadaan tidak aktif, tidak dalam keheningan dan kesendirian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu makhluk suci, semua menunggu untuk melakukan kehendak-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan daripada sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Biarlah itu dapat berpihak untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah hikmat dan juga pengetahuan sorga dan sukacita mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan setiap guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dan juga hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat memberikan teladan, dan juga biarlah anak-anak memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.